Shalom teman-teman. Shalom, shalom. Halo Kak. Halo, Ibu Tati. Kayaknya aku izin off cam ya karena lagi di jalan ini dari gereja. Hati-hati Pak Mama. Ya, makasih. Shalom teman-teman semua yang sudah bergabung. Shalom Elis. Shalom Selin. Shalom Tirse. Shalom Raselin. Shalom. Shalom Yuna. Shalom Reynard. Shalom Kesia. Salam Kak. Shalom Fania. Shalom Eca. Shalom Feve. Shalom Josephine. Olive. Shalom Elvina. Shalom Violi. Shalom Leonel. Shalom Celine. Siapa lagi yang belum nih? Shalom Daniel. Gimana kabar teman-teman semua? Luar biasa? Luar biasa ya teman-teman? Luar biasa. Yes, mantap. Oke, sudah jam berapa ini? Oke. Kita mulai saja ibadah kita hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji Dia. Oke. Karena Engkaulah gunung batu Tuhan, dan Engkau kota benteng kami. Dan Engkau adalah Tuhan yang benar, yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan Kau gunung batu. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan
Kita mau siapkan hati kita, teman-teman, untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan firman-Mu Tuhan, maka semuanya Tuhan, kami tahu Tuhan keinginan-Mu, apa yang Engkau inginkan, apa yang kami butuhkan juga Engkau akan tahu Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan pujian ini. Kau beserta dengan kami Tuhan. Kuat roh dan jiwaku, kan selalu ku nantikan di setiap langkah dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan yang selalu menantikan, Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya serahkan kepada Kak Elis.
Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur dalam hari ini Tuhan kami masih bisa datang ibadah di hadapan-Mu. Meskipun melalui Zoom Tuhan, kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau mau memulihkan setiap hati kami. Terlebih Tuhan, ajar kami untuk hidup sesuai dengan rencana-Mu saja. Bapa, mampukan kami untuk memahami, menangkap apa yang menjadi maksud-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang terus memberi hikmat kami. Di dalam nama-Mu Yesus, kami serahkan kepada kami. Haleluya. Amin. Shalom. Kak Elis boleh lihat enggak nih wajah-wajahnya? Kok pada off cam semua nih? Halo Daniel, Avano, aduh. Nah, puji Tuhan, beberapa sudah buka kamera ya. Nah, hari ini kita mau bahas nih sama-sama belajar untuk berkata jujur. Boleh ditampilin, Kak Cynthia? Kita mau lihat nih, apa yang dimaksud dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Kita mau belajar bersama-sama Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Next slide. Kita baca ya. Kak Elis sudah tampilin tuh di layar. Judul dari LAI itu Ananias dan Safira. Ayat 1, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Nah, selanjutnya, dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, ini sudah kelihatan nih, ternyata Ananias dan Safira tuh jual sebidang tanah, tapi nih hasil penjualannya tuh nanti dikasih ke kaki rasul-rasul untuk dipersembahin gitu ya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Wah, tiba-tiba Petrus ngomong, Ananias, kenapa kok hatimu dikuasai iblis? Ternyata di ayat 4 dijelasin, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa kau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat 5, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Wah, ternyata atas dasar mereka menjual tanah, ya, tiba-tiba Petrus katakan itu, ternyata dia mati di tempat gitu ya. Di ayat 6, next slide. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu. Next slide. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga dan di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Wah. Jadi kalau diceritain ya, kita bahas singkat. Ananias dan Safira itu suami istri. Ya. Mereka
beribadah. Mereka merupakan jemaat nih, jemaat. Kalau di Kisah Para Rasul kita tahu bahwa ternyata itu berdirinya jemaat mula-mula. Nanti tumbuh gereja. Nah, di situ mereka berjemaat. Mereka semua paham apa yang Tuhan ingin jadikan mereka, ya toh. Mereka itu jadi jemaat. Nah, kalau kita tahu jemaat mula-mula ya, namanya kalau gereja dibangun baru-baru, wah berarti masih fresh nih. Mungkin ada peraturan-peraturan yang belum kita ketahui, atau mungkin ada sesuatu yang kita tidak ditulis sama gereja, tapi ternyata bisa saja melanggar. Nah, sama nih dalam kehidupan Safira dan Ananias, ternyata mereka merencanakan sesuatu yang nantinya Tuhan itu ternyata nggak suka. Ananias Safira pertama tuh menjual tanah, bagus-bagus saja sih. Berarti dari dulu sudah ada nih namanya penjual tanah. Berarti dari dulu nih ada nih namanya penjual kayak rumah, properti gitu ya. Tapi sesuai konteksnya. Nah, mereka jual tuh. Tahu-tahu mereka ngomong sama, kan memberikan di depan kaki Petrus. Mereka kasih ngomongnya seluruh dari hasil penjualannya. Tapi yang mereka lakukan yaitu mereka membohongi. Membohongi Tuhan terlebih. Makanya mereka dikatakan di ayat 8 itu, mereka bersepakat mencobai roh Tuhan. Nah, di situ Tuhannya nggak suka. Tuhan melalui Petrus akhirnya negur nih. Weh, Ananias, Safira, kamu itu bohong sama Roh Kudus. Nah, kita mau lihat lagi. Next. Ada pepatah yang berkata, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Mereka nih sudah pinter nih. Dikatakan juga bahwa itu mereka tuh merencanakan di dalam hatinya. Nah, mereka pinter. Mereka dengan licik. Ternyata mereka bukan menjual semuanya dan dikasih ke gereja. Tapi mereka apa? Mereka membohongi. Dan akhirnya tercium juga Tuhan yang melihat semuanya. Meskipun mungkin waktu kita berkata bohong, meskipun seperti itu, tapi Tuhan yang melihat di kehidupan kita. Mama kita nggak ngerti, adik kakak kita nggak ngerti, tapi Tuhan Maha tahu. Makanya kita mau lihat, kita mau belajar nih. Kita kalau di sini mesti ada 3 orang. Kalau Kak Elis tuh kategoriin sebagai 3 orang. Ada orang yang jujur, ada orang yang nggak jujur, sama ada orang yang jujur, ada orang yang nggak jujur, sama ada orang yang nonton kejadian-kejadian yang kita alami. Namanya kalau Tuhan itu kan panggung sandiwara gitu ya. Tuhan sebagai narator, Tuhan yang menjadikan kita gitu ya. Next, kita mau lihat. Pertama, kita mau belajar dari Ananias Safira. Belajar jujur dari orang-orang yang nggak jujur. Kita mau lihat. Boleh di next. Nah, Ananias sama Safira dikatakan, Kak Elis tulis, harga mati sebuah kejujuran. Kenapa Kak Elis bisa ngomong gitu? Ketika kita jujur, mesti hati kita juga jujur. Hati kita juga mesti kalau ngomong iya, pasti iya. Tapi bisa jadi memang kalau kita berkata tidak, ternyata kita melakukannya. Maka dari itu, lihat, ada ternyata di dalam diri kita itu ada motivasi-motivasi yang mungkin keliru. Kalau dilihat dari Ananias dan Safira, motivasi itu apa? Keinginan hati. Jadi sebelum kita melihat hati kita buruk atau baik, ternyata ada motivasi yang rupanya keliru. Dari Ananias dan Safira ini ternyata ada keinginan untuk dipuji. Nah, kalau orang kepingin dipuji, biasanya kan menghalalkan segala cara. Nah, sama ini, sama kayak Ananias dan Safira. Selain mereka ingin dipuji, mereka juga ingin duitnya banyak. Waduh,
duitnya banyak dengan cara apa? Mereka nipu, ya toh. Mereka jual seluruhnya, tapi yang dikasih setengahnya. Padahal mereka juga sebenarnya berhak, tapi mereka bohong. Dari motivasi yang salah itu timbullah nih. Iblis itu memanfaatkan. Kita diberi keinginan, memang motivasi itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, iblis itu manfaatin. Kalau kita buka celah, hati kita dikuasai iblis. Teman-teman tahu bahwa iblis adalah apa? Raja pendusta. Aduh, dia yang membuat kita itu semakin licik, semakin bisa berbohong gitu ya. Timbullah ketika iblis menguasai hati kita, timbullah nih perkataan-perkataan yang tidak benar. Wah, kepingin benar, kepingin punya banyak uang, akhirnya dari situ perkataan kita sudah melenceng. Enggak, aku kan enggak nyuri, aku kan dapat ini halal kok, kalau itu ya, halal dari berjualan, dari kerja, tapi rupanya apa yang kita lakukan tidaklah benar. Nah, kita mau lihat, dalam kehidupan kita itu kayak gini, next. Seperti kita itu, hati kita adalah sebuah rumah. Rumah itu kalau dibangun benar, kan kita tahu pondasinya benar, firman Tuhan, kita ada dan berakar teguh dengan kebenaran itu. Dan kita juga memagari nih, kita harus pagari dengan kebenaran. Nah, pagar ini kalau kita tadi dari kisah Ananias dan Safira, kalau kita nih buka celah, misalnya kita keingin, Ananias dan Safira itu kan ingin punya banyak uang. Nah, dari situ si Ananias dan Safira ternyata memanfaatkan. Wah, tiba-tiba ada orang yang menawarkan cuannya banyak gitu ya. Cuannya banyak dengan pekerjaan yang sedikit. Tiba-tiba, waduh, berbunga-bunga. Kepingin, iya, lebih baik marketing kayak gitu, aku pingin dapat banyak uang. Dia buka celah, akhirnya kalau kita panggil orang kan, tamu-tamu gitu kan datang. Mereka buka celah, dan iblis pun merajalela. Akhirnya, apa yang kita keluarkan itu juga nggak baik. Nah, tapi Allah itu benci sama ketidakjujuran. Nah, sekarang ini kalau teman-teman tahu, ada tuh namanya iko-ikoyan, tahu nggak? Ada yang merhatiin, ada yang ikut tren-trennya nggak tuh? Iko-ikoyan, terus ikensan dari itu Muhammad siapa tuh? Aku lupa. Arif Muhammad, Indra Kents, mereka orang-orang yang punya banyak uang, mereka sebaik. Tapi terkadang kita yang buka celah, wah, kepingin dapat banyak uang, siapa tahu aku beruntung nih. Aku ngomonglah sama orang-orang itu, oh, aku kepingin nih cepat-cepat membahagiakan orang tuaku. Padahal aku juga punya uang. Nah, itu suatu tindakan yang nggak jujur. Nah, tapi pada saat itu, ternyata Ananias dan Safira itu berkata tidak jujur, ada konsekuensi yang mereka tanggung atas dosa mereka, yaitu kematian. Kematian. Nah, mereka sudah mati. Tapi pertanyaannya, kenapa kok nggak dikasih kesempatan nih buat bertobat? Rupanya di waktu itu, kan kita sudah tahu, ternyata jemaat mula-mula. Tuhan mau menyadarkan supaya nggak ada nih ke depannya orang-orang yang seperti itu. Apalagi mereka telah berbuat tidak jujur sama jemaat. Mereka nggak jujur sama gereja. Mereka nggak jujur sama kehidupan mereka, pengenalan akan Tuhan. Nah, kita mau belajar nih. Kita sudah belajar dari Ananias dan Safira. Kita mau belajar dari tokoh kedua yang Kak Elis ambil. Next, yaitu belajar dari Yusuf. Nah, itu tokoh yang pertama kita lihat tidak jujur, akhirnya mereka dapat konsekuensi dosa, tapi ada memang Tuhan kasih kesempatan kedua. Kalau kesempatan kedua berarti kan tidak sama kayak kesempatan pertama. Kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua kita belajar dari Yusuf.
Teman-teman tahu ada kisah Yusuf yang ia bekerja di rumah Potifar ya, dan dia dikasih kepercayaan lebih, terus manis sikapnya, terus ternyata istri Potifar memanfaatkan itu. Dia ingin untuk sama Yusuf berbuat sesuatu yang tidak diinginkan Tuhan. Yang pertama, dia tidak mau untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan. Apa yang dia tidak mau lakukan? Perzinahan. Dia tidak mau untuk berbuat sesuatu yang negatif, berhubungan dengan istri Potifar. Itu yang di hadapan Tuhan. Dan tapi kita lihat di hadapan sesama, ternyata juga yang kedua, dia menghormati tuannya. Dia mau jujur sama tuannya karena dia diberi kepercayaan lebih, dia mau manfaatin. Next, ternyata ada resikonya juga. Wah, tidak jujur ada konsekuensinya. Jujur ada resiko. Tapi resikonya, resiko yang teman kita atau orang-orang di sekeliling kita itu nggak senengi. Apa yang terjadi? Dipecat, ya toh, dipecat dan dimasukin penjara, difitnah. Waduh, sudah jatuh, ditumpuk tangga lagi. Tapi lihat, dari sisi lain, dari pandangan manusia, mungkin menyedihkan, pilu, bahkan tragis. Tapi waktu kita lihat, kita perlu melihat dari sudut pandang Tuhan. Apa yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan Yusuf, dan ia pegang itu, maka keterpurukan itu diubah jadi berkat. Dan ada kepercayaan yang Tuhan lebih. Kalau kita setia, jujur dalam perkara-perkara kecil yang mungkin tidak kelihatan di mata manusia, tapi Tuhan melihat dan ia menambahkan dengan perkara dan kepercayaan yang lebih besar. Next, kita mau lihat pertanyaan. Boleh di next. Pertanyaannya, kita mau jadi yang mana nih? Mau jujur nih, tapi nggak dilihat orang, dan mendatangkan keburukan, maksudnya orang itu bisa aja bersikap buruk sama kita, tapi mendatangkan kenikmatan yang Tuhan beri selanjutnya, atau kita mau kenikmatan dunia yang kita memang nggak jujur, dan kita dipuji-puji, dan kita berbangga diri, tapi mendatangkan kekejian Tuhan. Kita mau terima yang mana? Dari dua tokoh ini, ya, kita mau terima yang mana? Itu jadi pertanyaan. Dan Kak Elis tadi ngomong ada yang ketiga. Next, kita mau lihat yang ketiga. Jadi pengamat. Waduh, ini juga ada positif, ada negatif. Kadang yang mengamati kejadian atau mungkin sesuatu yang tertimpa sama orang, kadang itu berburuk sangka. Ada yang menjadikan itu sebagai, wah, itu hoax, itu hoax. Ada yang percaya bahwa itu hoax, ada yang percaya kalau orang itu ternyata jujur, ada orang yang percaya bahwa itu nggak jujur. Nah, kita sebagai orang yang melihat orang-orang seperti itu, kita harus seleksi. Nggak mungkin nih, wah, kita sudah kenal sama orang yang sudah lama temenan sama kita, tiba-tiba ada keluar nih kata-kata, wah, jangan temenan. Orang itu busuk. Orang itu tuh enggak bohong, suka ngomongin kita di belakang. Padahal ternyata orang itu cuma deket sama kita. Kita mesti percaya sama mana nih? Percaya sama yang setiap hari ketemu, sama kita sudah mengenal kita apa adanya, apa yang kita percaya sama orang-orang yang tiba-tiba menimbulkan hoax. Kita harus tidak mudah percaya dan menyeleksi. Nah, selanjutnya kita mau lihat ada satu cuplikan video, bisa di-setel. Satu cuplikan video, mungkin teman-teman ada yang tahu, mungkin ada teman-teman juga yang belum pernah nonton. Tapi dari sini kita mau lihat
ternyata nggak semua apa yang dilakukan itu benar. Ternyata apa yang disebarluaskan publik belum tentu benar. Boleh disetel? Tunggu ya.ไอ้หนูเพลงมึงจะบิ้วไปไหนมาเก็บค่าแผงไม่ได้มาลบอีกก็เหมือนกันทำอะไรกับโทรศัพท์น่ะมึงร้องไห้มา คลิปมันเต่าครับเจ๊ เปิดประตูโอ้ยยังไงกันตายไม่ต้องแล้วเรื่องความสะอาดบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วพวกเธอนะเตรียมไว้เลยนะค่าเช่าแผงอ่ะเดี๋ยวฉันจะมาจัดการฉันเตือนแล้วนะแล้วนี่อะไรเศษดินอะไรเนี่ยฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าเธอมาสะอาดกว่านี้ไม่รู้เรื่องเลยได้ไงไม่ต้อยไหนค่าเช่าแผงฉันไม่ต้องมาทำตาหน้าสงสารเลยเร็วๆไม่ต้องมาทำหน้าแบบนี้ไอ้ออดค่าเช่าแผงอยู่ไหนค้างมากี่วันแล้วเนี่ยฮะบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ค้างจะให้หรือไม่ให้อยากตายใช่ไหมขอบใจแล้วค่าเช่าล่ะแค่เนี้ยฉันบอกแล้วใช่ไหมอย่าขายต่อไปที่เนี่ยอย่าขายต่อไปเลย อย่าเลยเจ๊เฮ้ยเจ๊อย่าไปเจ๊ เห็นแล้วขึ้นรัว ไม่น่าได้ไงวะ ยกให้หมดเนี่ยให้หมดเลยเนี่ยถ้ากลับมาเอาที่เหลือที่30 บาทเนี่ยเอาไปที่นี่ตามไปตามที่นี่เอามาปลาเถื่อนที่สุดยอดขอทราบชื่อของใครจ้าเพียงถึงแน่ๆเกียรติเฮ้ย เจ๊ดังแล้ววะ3 วันล้านวิว ทำอะไรกัน2 คนวันไม่เคยทำงานที่มันมีประโยชน์เลยนะแล้วเลิกเล่นได้ทีได้ไหมโทรศัพท์เนี่ยเอามานี่ดิไม่รู้วุ่นวายอะไรกับมันนักหนาไอ้โทรศัพท์พวกเอาไงดีเจ๊ ทำทุกอย่างเหมือนเดิมเก็บค่าเช่าเท่าเดิมเอาจ่ายเกินมานี่อยากจะขายต่อไหมอยากจะอยู่ต่อไหมตลาดเนี้ยฉันบอกกี่ครั้งแล้วกรมแต่ช่างเนี่ยรักษาความเป็นธรรมเหมือนเดิมมาทางนี้เอาไปทางนี้เลยเร็วๆเดินมาดูวิทย์คุณนวดเข้าดูแลพวกเขาเหมือนเดิมต้องสังหารนายกให้หมดเลยขอบคุณมากเลยเจ๊ช่วยเหลือพวกเขาเหมือนเดิมเจ๊เหมาเองไม่เป็นไรช่วยกันว่าไงเราขายไม่ดีเลยเหรอไปขายตลาดฉันไหมยังมีแผงว่างอยู่นะไปไหมล่ะช่วยให้เขามีที่ทำกินเหมือนเดิม
ำทุกอย่างเหมือนเดิม ค่าเช่าไอ้ออสนึกว่าฉันลืมหรือไงไอ้นั่นอะไรน่ะถังอะไรน่ะ ฉันบอกกี่หนแล้วถังขยะอย่ามาไว้หน้าร้านไม่นี่ก็เหมือนกัน stop. Boleh di stop. Nah, dari kisah ini ya, dari kisah orang-orang tadi, di situ seperti kehidupan kita yang penuh kadang suka duka memang. Tapi ada orang yang jujur, ada orang yang tidak jujur, dan ada orang yang cuma mengamati, bahkan mereka menyebar suatu hoax. Mereka nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Rugi, memang rugi ketika kita berbuat nggak jujur. Kerugiannya apa? Negatifnya memang ada sedikit, tapi berkat yang Tuhan kasih memang lebih besar. Kita memang dimusuhi sama orang. Kita memang ada di titik di mana orang-orang juga, orang jujur kayak gini nggak layak waktu kelihatan. Nggak sama kayak kita, gitu. Ada hal-hal yang kayak gitu. Nah, Kak Elis juga mau sharing sedikit ya. Waktu Kak Elis SMA nih, Kak Elis tuh ingat, suatu ketika Kak Elis itu memang Kak Elis hobinya nongkrong kan. Seneng sih nongkrong sama teman-teman, tapi memang nggak lupa waktu. Nah, waktu itu Kak Elis nongkrong, tiba-tiba nih kepikiran, yuk pulang ke sekolah. Kak Elis kan sekolah di Sedes dulu. Yuk pulang ke sekolah, baliknya boncengan bukan bertiga lagi, tapi berempat ternyata. Kak Elis boncengan berempat. Sudah berempat boncengan, nggak pakai helm, belum ada SIM. Waktu berangkat, Kak Elis tuh kakinya nyenggol penutup knalpot. Jadi ada motor orang kesenggol dan pecah. Nah, Kak Elis ingat waktu itu. Ada teman Kak Elis juga yang videoin. Wah ini loh, boncengan berempat nih anak-anak nih, gitu kan. Dia videoin. Wes, gak usah Elis, gak usah. Pulang yuk, pulang cepet. Mumpung orangnya belum ngerti. Ada juga temannya Kak Elis yang naik motor. Kak Elis bilang, dah, aku yang tanggung jawab, dan kalian yang pergi, enggak apa-apa. Kalian kan nggak ngerusain, memang nggak ngerusain. Tapi Kak Elis ingat, kita berempat itu bersepakat naik motor bareng-bareng. Mana mungkin sih tanggung jawab itu Kak Elis sendiri. Tapi Kak Elis tahu tidak ada yang mau tanggung jawab selain Kak Elis. Karena sebenarnya kan kalau salah ya salahnya rame-rame lah. Masa ya Kak Elis sendiri. Kak Elis turun, Kak Elis datangi. Tuh, jadi orang itu yang naik motor itu pengunjung kalau nggak salah atau orang yang lagi ngelesi gitu ya. Jadi kan dekat sama sekolah tuh. Kak Elis ingat, Kak Elis datangi, Kak Elis minta maaf. Apa yang bisa Kak Elis lakukan? Kak Elis waktu itu bawa uang 50.000. Kak Elis bilang. Jadi Kak Elis tuh mbak uang 50 sama beberapa uang lagi buat pulang gitu. Kak Elis kan bingung nanti pulang. Gini aja, Kak Elis kasih 50 boleh enggak? Atau beli barang lagi. Tapi kalau beli barang nunggu gitu ya. Dan puji Tuhan di situ Kak Elis tidak dipermasalahin dan orangnya nggak yang marah-marah banget. Tapi kalau marah-marah pun Kak Elis juga tetap terima. Karena itu memang kesalahan Kak Elis. Kak Elis berusaha untuk jujur. Karena kalau kita nggak jujur, ada perasaan nggak damai. Nah, Kak, boleh ditampilin slide terakhir nggak? Kak Cynthia, tampilin slide terakhir. Slide terakhir, Kak Elis mau kita hari ini kita berkomitmen. Budayakan untuk berkata jujur. Berkata jujur memang ada hal yang nggak enak buat kita. Tapi saat kita berkata jujur, percayalah, Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang mungkin kita
rasain terjatuh, tapi Tuhan sudah siapin rencana yang lebih besar saat kita benar di hadapan Tuhan. Kepercayaan yang Tuhan beri juga lebih besar. Ya, pertama kita berbicara sesuai kebenaran yang ada. Apa adanya. Apa adanya gimana? Wah, ternyata ada teman kita nih yang menuangkan racun biar teman kita satunya itu meninggal atau gimana. Ini ekstrem banget ya. Tapi ini biar kita lihat. Kita mau berkata jujur. Memang ada negatif nanti. Hubungan dan relasi kita sama teman kita nggak baik. Tapi, wah, itu jangan diminum. Itu sudah ada racun. Temanmu sudah menuangkan. Itu berkata benar, sesuai dengan apa adanya. Yang kedua, sesuai juga dengan kebutuhan. Tidak kayak gini. Waduh, waktu saat kita lihat, memang sih kita berkata jujur. Kak Elis nih, kok tambah gendutan ya? Kamu kekurangan makan ya? Kegendutan kok kekurangan makan? Kegendutan. Kamu kayaknya lagi stres, banyak makan, tidak kekontrol minumnya manis-manis. Itu berkata jujur. Tapi tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada, malah menyebabkan sakit hati, ya toh. Tapi kita bilang nih, waduh, puji Tuhan ya memang kamu diberkati. Atau kita stop pending, nggak usah ngomong dulu. Nah, yang ketiga, motivasinya harus benar. Apa tujuan kita nyampein sesuatu yang jujur ke teman kita? Apakah kita mau buat teman kita sakit hati? Atau kita mau buat teman kita itu nanti berubah lebih baik saat kita katakan sejujurnya. Nah, itu pilihan di tangan kita, teman-teman. Kak Elis mau berdoa. Sebagai penutup, kita mau berdoa lagi ya. Tuhan, kami bersyukur, kami telah percayakan kehidupan kami, Tuhan. Kami berlaku benar, berlaku jujur di hadapan-Mu, Tuhan. Bahwa kami untuk memahaminya, bahwa kami untuk percaya dan lebih lagi berkata dan berperilaku terlebih bermotivasi yang benar, jujur di hadapan-Mu, Tuhan. Mampukan kami yang mau percayakan kehidupan kami di tangan-Mu. Roh Kudus, beri hikmat kami untuk melakukan segala sesuatu. Dan biarlah Tuhan, kami serahkan aktivitas kami hari ini dan seterusnya dalam kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Kak Cynthia. Terima kasih Kak Elis untuk firman-Nya ini. Oke. Pengumuman ya teman-teman. Sebentar. Oke. Pengumuman untuk minggu ini. Pertama, persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan lewat QR Code. Bisa juga lewat ATM BCA atau Panin. Bisa minta tolong sama mama papanya. Ini untuk persembahan kas gereja. Kemudian ini untuk persembahan perluasan lahan gereja. Kemudian yang terakhir ini untuk persembahan perpuluhan. Oke, selanjutnya ulang tahun. Ada di tanggal 2 September ada Natali Konstantin Suwandaru dari Tuna 1. Apa ada ya anaknya? Nah, Natali kayaknya enggak ada ya. Iya, ada aja. Oke, selamat ulang tahun Natali yang ada di rumah ya. Happy birthday, panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dan pengumuman juga buat teman-teman semua, untuk bulan ini, ibadah Tunas akan tetap lewat online di Zoom ini, sampai nanti di bulan Oktober baru akan ada ibadah offline-nya. Jadi ditunggu aja ya teman-teman. Di bulan Oktober nanti, teman-teman kita bisa kumpul bertatap muka di gereja. Oke, sudah itu aja. Saya serahkan kepada Pak Mama. Oke, ya saya baru nyampe ya. Belum mandi pula ini. Oke, yuk kita akan mengakhiri. Anak-anak Tunas semangat ya. Tetap ikuti ibadah dengan setia supaya kalian semakin bertumbuh. Elis, thank you sudah pakai PPT, saya senang sekali ya. Jadi anak-anak juga bisa mencatat apa yang bisa dicatat. Good job.
Ya, tingkatkan ya, Elis ya. Tuhan memberkati. Oke, kita akan mengakhiri ibadah tunas kita pada siang hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Engkau boleh menyertai ibadah tunas dari awal sampai pertengahan dan akhirnya kami boleh mengadakannya dengan pertolongan tangan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh disampaikan oleh Kak Elis. Tuhan mengajarkan kami untuk bersikap jujur, bahwa ketika kami jujur maka pasti ada konsekuensi, dan ketika kami tidak berkata jujur juga ada risiko yang harus kami hadapi. Tetapi tetap kami sebagai anak-anak Tuhan harus mengedepankan kejujuran. Sebab dengan kejujuran itulah sesuai dengan firman Tuhan, maka kami akan diberkati, akan memperoleh bumi. Bahkan Tuhan akan memberkati, baik itu studi kami, baik itu nanti masa depan kami, bahkan apa yang tangan kami kerjakan, pasti akan melihat berkat-berkat Tuhan mengalir atas kami. Berkati Kakak Elis yang telah memberkati, biarlah Tuhan semakin menyempurnakan dan semakin kreatif, sehingga pelayanannya dan juga pengajarannya boleh menjadi berkat buat setiap anak-anak dan juga orang-orang yang dia layani. Terima kasih untuk Kakak Cynthia dan juga pengurus, kakak-kakak pembina yang boleh setia mendampingi adik-adik. Kiranya juga berkat Tuhan boleh mengalir atas setiap kakak-kakak yang telah dengan setia, dengan tulus untuk melayani Tuhan melalui pelayanan di Tunas ini. Kami percaya masa depan mereka sungguh ada dan pasti akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak Tunas yang sudah bergabung hari ini. Pak Fama berdoa kiranya Tuhan memberkati dalam studi, memberikan kesehatan, memberikan sukacita, damai sejahtera, bahkan kami percaya berkat Tuhan dan masa depan yang sungguh ada yang penuh dengan harapan, Tuhan pasti anugerahkan kepada setiap anak-anak Tunas yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami, dan minggu depan kami akan bertemu lagi di pelayanan online, di ibadah online Tunas. Tuhan satukan kami dan biarlah kami juga boleh mengingatkan teman-teman yang lain untuk bisa bergabung. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami juga mendukung dalam doa untuk adik kami Natali yang berulang tahun hari ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, panjang umur, dan memberkati studi, memberkati masa depannya, dan seiring dengan bertambahnya usia dan semakin dewasa juga dia di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian, yang memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, bahkan berkat-berkat yang berkelimpahan dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Terima kasih teman-teman semua. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih Pak Fama, Eli. Sama-sama, ya, Elizabeth, thank you. God bless you all. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga.